Curazao, limpio quite de Pesela, le queda a los Chelsea y ahora Messi. Ahora sí vamos, Lionel, vamos. ¡Messi! ¡Gol! Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you coming for me, you ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted. Lionel Messi kembali pimpin timnas Argentina saat tim juara dunia itu datang menantang tim tuan rumah, timnas Angola. Akhirnya yang dinanti, Lionel Messi kembali bersinar jelang Piala Dunia 2026. Akhirnya, momen yang dinantikan oleh seluruh pecinta sepak bola dunia, terutama para fans setia Lionel Messi pun tiba. Sang kapten abadi Argentina kembali turun ke lapangan dengan kepercayaan diri tinggi dan kondisi fisik yang prima, tepat di saat negaranya bersiap menghadapi tantangan besar menuju Piala Dunia 2026. Messi masih jadi poros permainan Albi Celeste. Meski usia tak lagi muda, Messi membuktikan bahwa kualitas sejatinya tidak pernah pudar. Dalam laga uji coba penting sebelum turnamen, ia tampil tenang namun berbahaya, mengatur tempo permainan dengan ketenangan khasnya. Setiap sentuhan bola seolah memiliki makna. Dribblenya tetap tajam, umpannya menembus celah sekecil apapun, dan kehadirannya masih menjadi pusat gravitasi bagi seluruh tim. Setelah menjalani periode istirahat dan latihan terencana, Messi tampil dengan fisik yang lebih segar dan bertenaga. Ia tampak menikmati setiap menit di lapangan, tersenyum, berlari ringan, dan berkomunikasi aktif dengan rekan-rekannya. Kepercayaan dirinya memancar, menandakan bahwa sang maestro siap kembali memimpin Argentina menuju kejayaan. Misi terakhir? Bagi banyak fans, Piala Dunia 2026 bisa jadi turnamen terakhir Lionel Messi bersama timnas Argentina. Namun justru disitulah letak keistimewaannya. Messi tidak bermain dengan tekanan, melainkan dengan cinta yang tulus pada sepak bola dan negaranya. Ia bukan sekedar mengejar trofi, tetapi ingin meninggalkan warisan, semangat, kerja keras, dan keindahan dalam permainan. Kehadiran Messi di lapangan selalu membawa energi positif. Ia bukan hanya pemimpin di lapangan, tapi juga simbol persatuan dan inspirasi bagi seluruh rakyat Argentina. Setiap kali ia mengenakan seragam biru putih, jutaan hati bergetar. Karena mereka tahu, selama ada Messi, harapan itu tetap hidup. Lionel Messi, maestro abadi di timnas Argentina. Lionel Messi bukan sekedar pemain sepak bola. Ia adalah simbol keindahan permainan itu sendiri. Bersama tim nasional Argentina, Messi telah menulis kisah luar biasa yang dipenuhi dengan skill menakjubkan, visi tajam, dan jiwa kepemimpinan sejati yang membawa negaranya ke puncak kejayaan dunia. Dribble magis yang tak tertandingi. Messi dikenal dengan dribble pendek cepat yang membuatnya seolah menari di atas rumput hijau. Dengan kontrol bola yang melekat di kakinya, ia mampu melewati 2 hingga 4 pemain lawan dengan satu gerakan halus. Dribblenya bukan sekedar pamer teknik, tapi juga bentuk kecerdasan taktis. Ia tahu kapan harus menusuk, kapan harus memperlambat tempo, dan kapan harus memancing lawan keluar dari posisi. Setiap momentum seperti saat ia menembus pertahanan lawan di Piala Dunia 2022 menjadi bukti bahwa usia bukan penghalang bagi keajaiban Messi. Pembacaan permainan yang jenius. Messi bukan hanya cepat secara fisik, tetapi juga lebih cepat dalam berpikir. Ia membaca arah bola, pergerakan lawan, dan posisi rekan setim dengan ketepatan luar biasa. Dalam banyak pertandingan, Messi sering terlihat berjalan santai di awal, namun sebenarnya ia sedang menganalisis pola permainan lawan. Begitu menemukan celah, ia langsung mengubah ritme dan menciptakan peluang emas. Mesin gol yang konsisten. Sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah Argentina, Messi menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya pengatur serangan, tetapi juga finisher ulung. Baik lewat tendangan bebas yang melengkung sempurna, penyelesaian kaki kiri yang mematikan, maupun tembakan dari luar kotak penalti, Messi selalu memiliki cara untuk mencetak gol penting di saat-saat krusial. Raja assist dan pencipta peluang. Messi bukan pemain egois.
Ia bahkan lebih sering memilih memberi assist daripada mencetak gol sendiri. Dengan umpan terobosan presisi tinggi, ia mampu membuka pertahanan lawan dalam sekejap. Banyak gol Argentina lahir dari visi luar biasa Messi. Melihat ruang yang bahkan belum terlihat oleh kamera maupun penonton. Perpaduan visi dan teknik inilah yang menjadikannya arsitek utama setiap kemenangan Argentina. Messi bermain bukan sekedar untuk menang, tetapi untuk membawa kebanggaan bagi Argentina. Setelah bertahun-tahun dikejar bayang-bayang legenda seperti Maradona, Messi akhirnya memimpin negaranya meraih Copa America 2021 dan Piala Dunia 2022. Dua trofi ini yang menegaskan statusnya sebagai legenda sejati. Visi Messi adalah kesatuan dan kerjasama. Misi utamanya adalah menginspirasi generasi muda Argentina untuk percaya bahwa kerja keras dan dedikasi dapat mengalahkan segalanya. Misi La Albiceleste libas tuan rumah. Timnas Argentina mengisi jeda internasional bulan November 2025 dengan agenda laga persahabatan. Timnas asuhan pelatih Loper Bandingan turut disenjatai oleh Nicolas Gonzalez, Nicolas Tagliafico, dan juga Nicolas Otamendi serta Leo Messi. Pertandingan ini bakal dilakoni oleh Argentina di lini depan dengan membawa as pemberi asisten Manchester United, Alejandro Garnacho. Duel Angola kontra juara dunia 2022 itu akan berlangsung di Estadio 11 November, Angola, Jumat 14 November, kick-off 23.00 WIB. Timnas Argentina mengisi jeda internasional setelah menyelesaikan babak kualifikasi zona CONMEBOL. La Albiceleste sendiri telah sukses mengamankan tiket otomatis ke putaran final bahkan lebih awal dari timnas negara Amerika Selatan lainnya. Karena itu, demi meningkatkan kualitas tim, pelatih Lionel Scaloni memutuskan untuk memanfaatkan jeda internasional sebagai ajang pemanasan dan evaluasi tim. Duel dengan Angola diharapkan mampu mengasah kesiapan menghadapi tim-tim Afrika yang berpotensi menjadi lawan di Piala Dunia tahun depan. Scaloni tidak membawa semua penggawa andalannya. Beberapa pemain terpaksa ditinggal karena beberapa alasan. Enzo Fernandez misalnya absen karena masih menjalani penyembuhan cedera lutut saat membela timnya Chelsea. Sementara itu, kiper utama Emiliano Martinez tidak dipanggil pelatih karena kendala teknis. Selanjutnya 3 pemain lain yaitu striker Julian Alvarez, Juliano Simeone, dan Nahuel Molina dicoret lantaran belum memenuhi syarat vaksinasi demam kuning. Aturan vaksinasi demam kuning menjadi keharusan bagi setiap pengunjung ke negara Angola. Berkas bukti vaksinasi demam kuning harus diterima pihak berwajib Angola minimal 3 minggu sebelum perjalanan ke wilayah endemik. Dampak absennya 3 pemain tersebut, Scaloni memanggil beberapa nama baru. Salah satunya adalah Kevin McAllister dari Union Saint-Gilloise yang berposisi sebagai bek sayap kanan.